Halo semua, kembali lagi di sebuah playlist terbengkalai yaitu Kurang Omong tinggi nggak Kosong. sih? Karena untuk beromong-omong itu butuh sebuah ide ya. Kalaupun kosong kayaknya kurang menarik untuk dibahas. Dan untuk Gimana? topik kali ini kayaknya bakalan ngebahas sebuah topik yang hampir basi, yaitu tentang pergus-gusan gitu, Waduh. peragus-agusan. Nah kebetulan Gus apa Agus nih? Ada dua ya. ada ada tiga Oh, ada tiga. Agus sih. Oh iya. Agus sedih, sekarang Agus senang, lalu Agus Miftah dan Agus Buntung. Nah, kebetulan kan Pesan ada lagi deh Agus satu lagi sekarang Agus nih. yang mana? Agus Ada lagi Bakar. kan banyak. Itu ada juga ya Agus Bakar Ya, ya. Agus Bakar. Iya. Pokoknya ada tujuh lah, tujuh dosa besar itu diwakili Agus semua. Ini lagi baca buku hipnotis ini, baru beberapa bab. Nah ini ada yang menarik sih, dimana di buku ini ternyata bisa dikaitkan juga dengan drama Agus-Agus ini ya. Nah, contohnya kita bakal ngebahas di bab yang ini, yaitu di cara mengatakan. Oke, jadi ada sebuah kalimat yang cukup mewakili video ini mengenai Agus-Agusan ini di bab cara mengatakan, bukan apa yang kita katakan yang menimbulkan dampak, melainkan bagaimana cara kita mengatakannya. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, maksudnya nih, mari kita contohnya dari Gus Miftah, dari Agus Miftah ini. Kira-kira kata apa yang membuat ini menjadi heboh, berdampak banyak itu? Tanya Kata-kata apa? kayaknya yang goblok sama Iya, itu itu dia. yang Kata kuncinya adalah kata goblok itu. kata goblok itu yang Nah, yang jadi permasalahannya adalah cara menyampaikannya itu salah gitu. Sebenarnya kata goblok itu emang terdengar kasar gitu, tapi hmm, entah kenapa kata goblok ini yang terdengar kasar bisa dibuat menjadi sebuah apresiasi tinggi. Nah, kok bisa kata-kata yang kasar ini bisa menjadi apresiasi yang tertinggi? Itu adalah salah satu contohnya kata goblok ini jika jika apa ya? Jika kata goblok ini keluar dari sosok tokoh yang bernama Bob Sadino, itu kalau Bob Sadino ngegoblokin orang, itu mm-mm. justru orang itu malah seneng banget. Malah seneng banget karena kata goblok yang dikeluarkan oleh Bob Sadino itu lebih seperti, wah, ide kamu goblok. Oh, Itu lebih ya. seperti ide kamu brilian, outside of Memotivasi the gitu box ya. gitu. Iya. Nah, jadi Oh iya. cara penyampaiannya itu loh beda banget gitu. Jadi bukan katanya gitu ya kan Hmm. yang berdampak, melainkan cara penyampaiannya itu. Nah Mm-mm. kan kalau dari Agus Miftah itu kan emang dari kondisi, situasi dan cara Ya. menyampaikannya sendiri gitu ya kan, sehingga membuat kata goblok ini berimpact yang udah mah negatif, jadi lebih negatif lagi gitu. Ya, ya. Ya ditambah emang ada yang post terus dia giring sih. Jadi sebenarnya kan si apa sih namanya Gus Miftah ini sebenarnya dakwahnya emang kayak gitu sebenarnya dia suka goblok-goblokin orang. Entah orang itu tersinggung atau enggak, tapi emang di tiap pengajian emang dia gaya bahasanya kayak gitu. Nah, yang bisa jadi viral sih emang sebenarnya emang yang post itu beropini situ bahwa kegoblogan ini walaupun emang sebenarnya negatif ya, sebenarnya emang pendakwah itu sebenarnya nggak boleh berkata kasar, tapi emang si Gus Miftah ini emang biasa ngomong kayak gitu sebenarnya. Di ke orang-orang maksudnya. Iya, ke orang-orang kan emang Gus Miftah ini kalau kita pelajari emang dia tuh ditugaskan untuk berdakwah atau berceramah ke tempat-tempat yang dinilai kotor gitu. Ya Katanya ya. begitu. Nah, jadi Hmm, barangkali menyesuaikan gitu. menyesuaikan gitu. Oh, Jadi biar biar nyambung gitu kan, di tempat-tempat kotor itu kan emang seperti cara ngomongnya kasar gitu ya kan. Nah, jadi agar kita nyambung dengan di tempat itu, mm, ngomongnya iya. juga ikut itu beradaptasi gitu. Tapi emang masalahnya sosial media kan beda dengan link apa namanya tadi target dakwah dia ya. Target Iya, dakwahnya. oh, ya maksudnya karena juga waktu nonton tuh, lah ini gimana sih kan maksudnya kaget juga. Ternyata emang ada penjelasan bahwa ya emang dia gaya bahasanya seperti itu. Ya, jadi kalau emang dilempar ke sosial media yang random orangnya ya pasti ya pro kontra sih, maksudnya debatable kan maksudnya diperdebatkan. Ya itu emang resiko sih sebenarnya, resiko dakwah dan resiko dia gaya dakwah dia juga. Kalau emang dia gaya dakwahnya kayak gitu ya emang siap dikritik sebenarnya sih. Terus tadi gimana tuh tadi yang Yang mana? berhubungan dengan
Maksudnya? Dengan Agus yang lain. Oh iya, Dengan Agus yang lain Iya. bisa aja contohnya Soalnya si judul bukunya hipnotis soalnya. oh judul bukunya Hipnotis Iya. gitu ya. Oh, Sama tadi mana coba dibuka halamannya. ini Ya, ini buntung juga kan. ini buntung semua. Iya makanya. Oh, oke, jadi kita coba sambungin ke Agus Buntung. Bukan apa yang kita katakan yang menimbulkan dampak, melainkan bagaimana cara kita mengatakannya. Hmm. Dari Agus Buntung ini coba kita pikirkan sebuah kata yang sekiranya berdampak. Apa Mungkin tuh? Nggak terlalu ngikutin sebenarnya sih nggak terlalu kasusnya. ngikutin. Jadi Oke. nggak. Kalau kita ikutin kronologinya sih, jadi ada sebuah kata yang berulang-ulang terus yaitu aib. Oh maksudnya, Maksudnya oh adalah iya ya kata pernah aib baca. gitu. Iya, Nah, oke. gimana tuh? Kan kan kita tahu lah ya bahwa sebetulnya aib itu kan harus kita tutupi, Iya, harus aib kita kita dan tutupi. aib orang lain ya. Ya, aib itu harus kita tutupi. Nah, terus juga dengan kata-kata target si Agus ini kan perempuan ya. Yang katanya perempuan tuh apa ya, mainnya tuh dengan kata-kata, dengan perasaan gitu. Barangkali contoh lah kita pikirkan kata cinta gitu deh. Kita kalau nggak tahu cara menyampaikan dengan benar gitu, langsung aja gitu ke perempuan random, aku cinta kamu gitu. Ya. Dengan begitu aja itu malah ngebuat si cewek itu ilfeel gitu, Iya. karena cara penyampaiannya itu salah. Biarpun kata cinta itu maknanya positif banget ya kan, penuh kasih sayang gitu kan kata cinta itu. Nah, tapi kalau cara penyampaiannya salah, itu justru berdampak buruk gitu buat si yang salah mengatakan kayak gitu. Nanti yang ada targetnya itu ilfeel barangkali gitu ya kan, karena gombalannya payah gitu ya kan. Nah, terus juga di mengenai Agus ini ada di bab selanjutnya. Nah, di bab selanjutnya ini dikatakan mengawali dengan kesesuaian. Nah, jadi seseorang itu menyukai orang lain yang sama dengan dirinya gitu. Kalau misalkan kita mencari teman gitu, biasanya tuh kita mencari orang yang mirip dengan kita. Satu frekuensi. Ya, sefrekuensi kata anak radio, cari chemistry-nya kata anak kimia, satu server kata anak informatika itu. Boleh. Nah, contoh misalkan Bima nih kuliah gitu ya kan, ke luar negeri, ke Cina. Nah, otomatis pasti seseorang yang dicari itu orang yang sama dengan Bima gitu. Oh, kamu dari Indonesia juga gitu ya kan. Oh, apalagi dari sesama Pandeglang juga kan, pasti lebih mudah akrab gitu. Dari situ juga gimana agar orang lain menyukai kita gitu. Ya, tentu saja dengan sebaliknya gitu. Dari kita mencari kemiripan, dari kita mencari orang lain tuh dari kemiripannya dengan kita. Nah, jika kita ingin disukai orang lain, kita buat diri kita mirip, atau ya buat diri kita mirip dengan orang itu. Nah, contoh nih dari si Agus ini, dia kayaknya dia berusaha membuat dirinya mirip dengan target korbannya. Jadi barangkali dia searching dulu gitu kan ke temennya. Ya riset dulu kayaknya ya. Riset dulu pasti ke temannya. Bro gitu, lu punya rahasia sesuatu nggak tentang cewek ini? Oh, ada gitu. Kayak cewek ini punya aib ini gitu ya kan. Oh, oke, boleh tuh. Nah, si Agus ini dia dengan kayak mengeksploitasi rasa sisi kemanusiaan manusia gitu kan. Nah, jadi dengan ketidakpunyaan tangannya itu ya kan, dia mengundang rasa empati orang untuk kasihan gitu. Udah untuk kasihan, terus dia kayak menceritakan aibnya. Nah, dari menceritakan aibnya itu dia mengintimidasi gitu ya kan, dalam tanda kutip, kayak nih gua udah bagi nih aibnya gua gitu ya kan, kamu juga dong bagi dong rahasianya itu kan, kita teman gitu, udah dekat gitu. Nah, agak jadi aneh juga ya. saling berbagi gitu. Nah, ketika udah ketemu ya kan, tukeran data ya. aibnya itu tukeran data. Nah, dari situlah mulai tuh manipulasinya gitu. Aduh. Nah, Canggih juga. Emang canggih juga gitu kan. Nah, ditambah lagi kasus ini tuh ada sebuah senjata mematikan lah untuk digunakan oleh si Agus ini. Oke, jadi ulangi lagi.
Nah kan sudah sewajarnya lah ya perempuan mana gitu ya kan yang mau menikahi si Agus ini. Nah, katanya dalam kronologi itu si Agus dapat menggunakan sebuah kartu as ini, yaitu sebuah ancaman atau sebuah kondisi. Misalkan nih si Agus udah ngebawa nih korbannya ke homestay, udah ngebawa ke homestay. Misalkan mungkin di homestay masih apa ya, ya masih nggak ada apa-apa gitu ya kan, Si belum ngobrol belum kan. ya ngobrol biasa aja gitu ya kan, belum ada tindakan mencurigakan. Nah, ketika terjadi sebuah tindakan mencurigakan ini kayak misalkan si Agus ini ngancam gitu ya kan, ayo puasin aku gitu ya kan, atau enggak gua sebarin aib lo gitu ya kan. Nah, si cewek ini bisa aja nih melawan gitu ya kan, kayak melawan atau maupun teriak gitu buat minta tolong. Nah, ada sebuah kondisi yang memang apa ya, wajar di sini kalau misalkan si cewek itu teriak, warga-warga nyamperin, pada tahu ada tindakan asusila di situ, dinikahin. Nanti dinikahin di tempat si cewek itu dengan si Agus itu karena asusila itu ya kan, karena ya daripada apa gitu pasti langsung dinikahin. Nah, itu menjadi sebuah kartu manipulasi terbesarnya Agus lah gitu. Karena siapa yang mau ya kan, jadi akhirnya nggak bisa teriak karena pasti takut, terus juga mau nggak mau gitu. Kalau dia melawan atau berhasil Iya. kabur, akhirnya takut tersebar gitu. Aduh, sulit juga. Tapi harusnya kan prosesnya panjang ya. Iya, Nah, itu kan maksudnya tadi ancaman. Ini kalau teriak ketahuan dikawinin gitu kan. iya itu. Nah, tapi kan untuk nyampe masuk ke homestay-nya itu kan itu kita tanda tanya juga, maksudnya si cewek kok bisa nih, maksudnya kan kalau kita ada cowok ngajak kita ke gua sewa kamar nih atau kita ke homestay itu kan pasti konotasinya udah ke arah situ sebenarnya. Kalau kecuali si ceweknya benar-benar polos gitu, benar-benar 100% polos gitu. Lah, gue diajak ke homestay gitu kan. Harusnya sih emang konotasinya emang si cewek harusnya kalau ceweknya emang pikirannya normal ya gitu. Dia udah ngerti nih arahnya kemana kalau gue diajak ke apa namanya ke homestay itu. Tapi kalau kita nggak tahu sih proses sebelum datang yang terjadi itu lobby-lobbyannya kayak gimana, emang kita nggak tahu. Ya, kalau proses-proses pelobi-lobian itu Tapi kayaknya mateng juga sih. Soalnya toh kan emang terjadi kan, emang keajak gitu sih cewek gue. Kayaknya emang keajak. mateng juga sih si Agus ini. Jago Rencananya juga. emang mateng, emang Agus. Sebenarnya Hmm. yang membuat kan kalau kita mah sebagai laki-laki ya wajar ya mikirnya dengan logika gitu kan. Hmm. Katanya kalau perempuan itu lebih dominan pakai perasaan gitu. Nah, barangkali dari situlah, plus juga ada rasa kasihan, empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi, ingin membantu seorang gitu ya kan. Barangkali kalaupun ketika Mas diajak ke homestay, aku ini kayak misalkan, oh minta tolong dong, ini ada sesuatu pijitin. di rumah gua gitu ya kan, yang nggak bisa gua lakuin gitu, gua perlu bantuan tangan gitu. Kayak misalkan orang tua gua pun lagi nggak ada gitu ya kan. Barangkali, oh ya udah, akhirnya kan diajak ke homestay, masih nggak mikir apa-apa bakal ada tindakan asusila, hanya Wah, sekadar dia jebakan minta Batman ya. tolong gitu. Iya, Itu ada berapa cewek sih Boy? Banyak ya? 15. Waktu tahu itu ada 13, ternyata nambah, ada yang speak up lagi Yang jadi normal total aja belum 15. tentu bisa. Iya. Emang luar biasa sih Agus ini. Luar biasa sih. Apa sih nyambung ke buku tadi, ternyata lobby-lobby dengan kata-kata dengan itu ternyata kuat juga ya. Oh iya, kuat juga. Ya, maksudnya bisa mempengaruhi orang juga, makanya yang nggak aneh sih. Agus itu bisa ya itu bisa dapetin 15 cewek itu. Sama tambahan lagi, nah jadi selain bahasa dari verbal, ternyata gitu ya kan, sebetulnya bahasa tubuh tuh, bahasa nonverbal itu lebih berpengaruh gitu ya kan dibandingkan Maksudnya gimana kata-kata tuh? verbal. Maksudnya dalam contoh Agus Nah, bukan, kita jangan dulu bawa ke contoh Agus. gimana? Misalkan contoh dalam kehidupan normal aja. Ini ada sebuah contohnya adalah lengan dilipat. Jadi ketika kita ngobrol begini, lengan dilipat, nah
itu udah bahasa tubuh ke si lawan bicara itu udah langsung udah langsung menyampaikan banyak informasi lah gitu. Contoh kalau kita misalkan begini, ini kan sebuah sifat defensif ya, katanya menurut riset sebuah sifat defensif gitu. Itu udah langsung ngebuat lawan bicara kita tuh udah langsung gak nyaman. Oh, dia defensif nih, berarti dia nggak terbuka gitu sama gua gitu. Jadi kalaupun gua menyampaikan sesuatu, udah pasti dia ragu, udah pasti dia skeptis. Nah, dari situlah gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita mau ngomong sama orang atau mau berpublic speaking, tangan kita nggak boleh gini. Nanti itu malah ngebuat lawan bicara kita kurang nyaman. Dan katanya bahasa nonverbal itu udah mewakili sekitar 55%. Bahkan lebih tinggi tinggi juga ya. dari vokal. Vokal itu maksudnya intonasi, suara dan nada itu udah 38%. Sementara kata-kata itu 7%. Jadi biarpun kita menyusun sebuah kata-kata yang puitis banget gitu ya kan, itu kalau nggak dibarengi dengan nada atau intonasi, itu itu hanya sekedar 7%. Nah, dari sini dari bahasa tubuh, karena si Agus tidak memiliki lengan, otomatis dia nggak bisa ngebuat, nggak bisa apa ya, bahasa tubuhnya itu udah langsung membuat diri dia tuh nggak bisa melakukan kayak sifat defensif gitu. Jadi ketika misalkan si ketika bertemu dengan lawan bicara, oh dia nggak bisa tuh melakukan sifat defensif nggak bisa, apalagi ofensif gitu ya kan. Nah itu juga yang dijadikan tameng buat si Agus gitu ya kan. Toh gua ini makhluk tidak berdaya, kalaupun gua mau melakukan apa-apa ya kan dalam tanda kutip perbuatan asusila, toh kamu bisa ngelawan ya kan, gua nggak punya tangan, nggak bisa apa-apa gitu. Nah dari tubuh yang kekurangan itu sebetulnya ada sebuah kelebihan untuk Agus melancarkan aksinya gitu. Iya bener. Mungkin ceweknya yang gini kali. Harusnya cewek gini pas Agus lobby tuh. Harusnya udah begini, barangkali udah berapa wanita lah yang udah dikejar oleh Agus, cuman target berhasilnya 15. Barangkali dari 100 itu 15-nya kena korban, sisanya ya dia begini, udah skeptis duluan. Ya, tapi 15 juga luar biasa sih sebenarnya. Iya sih. Terus ada Agus lain nggak yang mau disambung? Kayaknya udah ya untuk pembahasan Agus mah bisa lihat di Ya, channel lain ya, channel lain yang dan ngebahas kita mungkin lebih lengkap dan lebih update gitu ya. Ini kita bakal ngebahas ada throwbacknya juga ke video sebelumnya, yaitu dimana kan kita udah ngebahas tuh ada banyak ya bahwa ternyata anak SMA aja pada masih banyak yang nggak bisa baca tulis. Nah ini kebetulan ada sosok seorang guru SMA yang membuat video marah-marah gitu. Tapi ini marahnya ke guru lain, ya, sama ke guru SD, ke guru SMP gitu ya kan. Dia marah-marah gitu kepada guru SD, guru SMP ini, ngapain aja gitu ya kan, kok anak sehingga gitu ya kan meluluskan mereka gitu ya kan, dari SD lulus sehingga ke SMP, dari SMP lulus sehingga akhirnya ke dia guru SMA yang ternyata murid-muridnya pun gak bisa baca tulis gitu. Jadi disalahin guru SD, guru SMP-nya itu. Nah itu gimana menurut Kak Ari? ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang sebetulnya. Dilihat dari apa ya, tadi di post di apa ya, lihat ya, di thread ya. Ya, post di thread. Ya itu komennya sih lebih ke mereka tuh nyorotnya ke apa ya, lebih ke akhlak si gurunya, kenapa menyerang antar guru gitu. Jadi poinnya itu si guru SMA ini kan menyerang guru SD. Terus pada komen itu membela, lu tahu nggak perjuangan guru SD itu kayak ini. Sebenarnya kita harus kesampingan dulu sih itunya sebenarnya. Itu mah kayak drama emak-emak lagi berantem doang sebenarnya. Tapi fakta sosialnya adalah emang banyak
remaja ya apa ya, ya banyak pelajar yang udah masuk ke SMA ini, mereka emang masih apa ya, maksudnya ya, jadi kemampuan literasi, kemampuan menulis, membaca itu masih rendah. Nah, ini yang menjadi masalah, karena apa, ketika di SMA aja seperti ini, ya untuk mencerna, ya untuk memproses sebuah pelajaran itu seperti apa, kita nggak kepikir ini seperti apa ya. Walaupun sebenarnya ya, kalau tulisan jelek mah ya, karena gitu tulisannya jelek sebenarnya, pernah double juga sama gue tulisan jelek, cuman dilihat dari postingan si guru SMA tadi, itu dia apa ya, ngeluarin beberapa kertas itu banyak juga kayaknya, nggak tahu rata-rata atau gimana, maksudnya itu emang banyak siswa yang emang Tulisannya tulisannya itu jelek, nggak kebaca, nggak kebaca. bukan hanya jelek tapi nggak kebaca. Nah, ini sebenarnya jadi masalah sebenarnya, itu masalahnya ada karena mereka itu udah bener kata Bim tadi, mereka ini udah SMA, sedangkan waktu SMP dan SD itu maksudnya ini proses membaca menulisnya itu seperti apa. Nah, ini jadi sebenarnya ini harus yang harus kita fokuskan sebenarnya bukan drama mama, bukan mama sih, itu guru sebenarnya. Cuman kan mereka kan kayak ribut kan, nyalahin ini guru SD, ini jangan nyalahin guru SD dong, ini itu sebenarnya itu harusnya dikesampingkan. Tapi banyak adalah ya faktor sosialnya, emang kita sedang menghadapi ya kemunduran pendidikan sebenarnya. Ini masalahnya harus diatasi. Kayak gitu, Bim. Oke, kalau menurut Bim sih ya, harusnya sih kita tuh kan kita pernah ya mengalami Hmm. masa-masa pendidikan kita tuh belum siap, itu di Ya. masa COVID, Oh yang iya, kemarin mana ya. Oh iya, benar. SD, SMP, SMA Hmm. itu udah melakukan Oh iya. pelajaran Zoom meeting, Iya, pokoknya benar, benar. online gitu. Nah, otomatis kan Hmm. mereka jadi lebih jarang Iya, benar. menulis, Benar. membaca gitu kan. Hmm. Membaca aja jarang, Hmm. apalagi menulis. Iya. Karena fakta di lapangannya justru yang belajar itu orang tuanya Iya, sama dibandingkan muridnya gitu. sama emang sekarang intensitas menulis tuh kayaknya, maksudnya nulis tangan itu kurang sih, karena kan sekarang era digital ya. Iya, era digital yang Kayaknya mana mm, kayak misalkan guru memberikan tugas itu udah bukan, itu dijawabnya udah bukan dengan tulis tangan lagi. mm, Nah, harusnya ya. pada saat harusnya pada saat COVID udah mereda, kan harusnya new normal ya kan, Mm, kan new ya, baru, bukan mm. back to normal yang old gitu dengan Oh, tulis tangan. Harusnya mm, harusnya tuh dikembangkan lagi gitu, yang mana awalnya mungkin murid tuh ngetiknya masih lambat gitu, barangkali ketika di SMA jadi ngetiknya jadi lebih lancar gitu, jadi nggak harus menulis tangan gitu, karena toh pada ketika di SMA bahkan mm, nyampe kuliah mm, itu justru bakal lebih sering mengetik gitu. Penulis penulis buku aja biarpun katanya penulis, mm, dia nggak nulis, dia mengetik. ya. Harusnya tuh kita tuh pendidikan tuh ya beradaptasi gitu, janganlah gitu ketika wah ini dia nggak bisa nulis gitu ya kan, Mm, seenggaknya dia tuh masih bisa menyampaikan idenya atau informasinya lewat media lain mm. dari media digital itu, jadi nggak harus berupa tulisan. Tapi kita nggak tahu ya, ini si guru ini dia guru apa ya. Kalau emang dia konteksnya guru bahasa Indonesia, bisa jadi sih, Bim, dia menuntut menulis tangan. Oke. Kalau mungkin dia guru apa sih pelajaran lain, ya itu bisa jadi alternatif, nggak harus emang harus lewat tulis tangan Oh mungkin. iya, boleh Hmm, lah. hmm. Kalau dia guru apa ya, misalkan guru programming lah gitu ya Iya, kan, ya disuruh karena nulis kita nggak tahu kode-kode juga ya web sih. lewat kertas. Iya, itu susah juga. Susah Tapi juga. menurut gue memang sekarang tuh menulis tangan itu penting nggak sih maksudnya? Masih penting nggak sih? Kalau menurut Bim ya, kayak misalkan ngelihat kayak orang-orang lain dia menulis tangan itu nggak nggak begitu nggak begitu penting. Kenapa? Karena semuanya pun udah serba digital gitu ya kan. Hmm, Di mana dunia tuh menuntut kita untuk jadi lebih cepat. Menulis itu menjadi penting itu ketika kita udah lelah, kita ingin menjalani kembali kehidupan slow living. hmm, Kayak ada contoh tuh katanya kalau misalkan kita kecapean, kita butuh waktu istirahat, kita bisa menulis, bukan mengetik. Karena menulis tuh lebih membuat kita slow gitu. Membuat kita santai, slow, dan membuat pikiran kita tuh lebih berfokus untuk apa ya? Berfokus ingin menulis apa dibandingkan ketika mengetik gitu. Jadi
Kalau mengenai tujuannya dulu sih, targetnya apa dulu. Kalau misalkan kalau misalkan ya di SMA, masih di bangku pendidikan gitu, itu menulis tuh nggak harus diprioritasin utama. Jadi lebih diprioritasin utama itu literasinya, pahami konteksnya dibandingkan dengan dia menulis gitu. Hmm. Karena kayak Bima di perkuliahan gitu ya kan, itu menulis tuh udah jarang sih, Oh, udah jarang. udah jarang Karena banget. contoh, kan kalau kita pas masih SMA, masih SMP, menulis tuh banyak menulis. Kayak contohnya nggak ada guru, ya kita baca ngedikte. Jadi si Nulis. KM ngedikte kita nulis ulang, nulis ulang. Nah Hmm. ketika udah nyampe bangku perkuliahan, nulis tuh menjadi beban. Jadi ketika dosen menerangkan di slide kita nulis copy semua slide itu beban. Bukan, jadi foto aja soalnya. Jadi bukan foto, lebih tepatnya Minta kita data fokuskan perhatian kita ke sana ke sana gitu. ya. Iya. Dan dan kalau kalau perlihat kalau mengenai kapan ketika kuliah kapan itu menulis, itu ketika nge-review ulang. Jadi ketika si dosen sudah selesai menerangkan, nah dosen ngebagiin slide-nya. Dari situlah pentingnya menulis. Yang mana ketika menulis itu nggak apa-apa lambat, kita nggak harus buru-buru. Nah, dari situ sih. Dulu teman Kak tuh ribut sama dosen dulu waktu kuliah. Jadi ya emang sebenarnya apa sih namanya, gaya gaya pendidik kayak gaya pendidikan SMA kan sama kuliah kan harusnya berbeda ya. Iya, Nah, berbeda. itu waktu itu di kelas dia sebenarnya teman Kak cuman dia di apa semester apa udah semester atas. Semester akhir Ya, gitu ya ya. dia cerita katanya di kelas tuh dia habis dipanggil di bagian kemahasiswaan karena dia berantem sama guru. Jadi si guru ini bukannya ngajar gitu, bukannya ngajar maksudnya biasa kayak dosen gitu, kayak kayak tutor, dia cuman ngedikte buku terus kita suruh nulis. Oh, Nah iya itu itu kan sama aja kayak di SMA. ya banyak juga katanya nulisnya. Terus si teman Karni termasuk orang yang vokal yang berani ngomong. Terus Oke. dia ah, nggak terima, dia nggak bisa, ini kita bukan anak SMA bilangnya. Ah, Terus katanya kasih kita penjelasan lah, kasih kita gagasan, kasih kita gambaran. Terus si dosennya nggak terima, ribut, seru ya ini ribut-ribut deh, saya dipanggil. Nah jadi benar kata Mbim sih, emang di kuliah itu sebenarnya ya harus bedain sama SMA ya. iya Kalau emang beda suruh sama nulis mah buat SMA. apa, kita tuh udah ada bukunya kok kalau Iya, udah ada ya. bukunya. Cuman walaupun ada teorinya yang bilang katanya nulis itu biar buat mengikat katanya. Iya, mengikat. Ya cuman Kayak pernah dengar juga kalau mm, kita menulis tuh itu lebih mengikat ke otak dibandingkan mm, ketika mengetik gitu iya, ataupun tapi cuma mendengar. kalau cerita teman itu kayaknya dia dia paling lebih karena si dosen ini lagi males aja kan ya. Ini kayaknya dia niat ngasih ngajar gitu. Ya emang ya bukan terjebak, ya mungkin ada orang-orang yang katanya terjebak romantisme atau misalnya wah menulis dong ini cuman emang realitanya sekarang sih emang menulis tuh udah kurang ya, karena emang ya emang era digital. Bahkan ya Kari itu sekarang udah mah buku, udah kata memang buku sana diketik. Iya, Sekarang Kari lebih enak tuh dengerin e-book lagi kan. e-book, audiobook ya. Audiobook, lebih dengerin audiobook. Jadi udah nggak baca lagi, maksudnya emang sekarang ya era era ya berliterasinya emang udah geser juga Iya, udah sebenarnya. geser gitu. Walaupun ya kita nggak bisa bilang menulis itu salah, kuno atau enggak sih, cuman maksudnya ya kalau emang kita butuh informasi cepat ya emang ya sih sekarang kan informasinya kan emang berputar cepat Emang kan, kalau berputar ya cepat emang gitu. ya Jadi menulis salah satu hal yang lambat sih. iya, memang. Jadi maksudnya kemampuan menulis tuh udah agak turun lagi prioritasnya gitu. Jadi Hmm. prioritas utama tuh bukan kita harus bisa Hmm. menulis gitu. Kayak kayak kan pas SMA kita masih mending lah. Hmm. Guru nulis kan di papan tulis, Hmm. itu ngasih jeda waktu untuk kita Ya, nulis sampai ya. selesai, Dia udah belum dihapus nih gitu kan. baru dihapus gitu ya Iya. kan. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kan kan itu memang wajar karena buku tuh hanya dipegang oleh guru gitu. Nah, kan sementara kalau udah masuk kuliah itu
udah dibagi tuh sumbernya, sumber referensinya dari mana gitu. Iya, iya, iya. Iya, jadi buat apa juga kita menulis ulang gitu ya kan. Jadi lebih lebih ditekankan adalah literasinya itu ya untuk benar juga sih. memahami konteks dibandingkan kita mengcopy gitu kan dengan tulisan ke buku kita itu. Dan itu pun sebenarnya yang lihat video tadi itu, kita nggak tahu emang dia itu nggak bisa menulis atau emang tulisannya jelek, karena dua hal yang berbeda sebenarnya. Bahkan katanya orang yang berpikir cepat itu emang cenderung tulisannya Cenderung jelek. tulisannya jelek. Iya, siapa tahu emang murid-muridnya sebenarnya pada pinter Iya, gurunya. dokter-dokter aja tulisannya nggak bisa kebaca. Iya, emang ya emang sebenarnya makanya tadi dibilang ini bisa ditafsir apa ya, sudut pandang yang banyak sebenarnya. Iya, jangan Makanya nanya dari satu sudut pandang gitu. iya, ini bisa salah bisa benar juga sebenarnya. Kayak kayak tadi tuh yang maksud Bima tuh, kan emang zamannya COVID tuh. Jadi Hmm. barangkali si yang baru lulus ke SMA ini ya kan ketika SD baru SD SMP-nya memang itu ya kan dia ke, apa ya? Proses belajarnya Iya, tuh full kurang dengan online ya. menulis gitu. Iya benar. Benar sih. Iya benar. Ya, berarti kayaknya udah oke tuh. Ya udah tercerahkan sih sedikit. Di luar perdebatan ibu-ibunya itu ya. Iya, dan juga komentar netizen Iya. yang pastinya menyudutkan salah satu ya. Iya, sebenarnya nggak ya nggak harus ya nggak apa-apa sih saya menyalahkan juga sih. Nggak apa-apa. Ya supaya 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 ya Ya, pihak yang disalahkan itu mau berbenah lah gitu. iya, iya, Barangkali butuh tamparan keras gitu ya kan. Oke ya, kita bahas segitu aja iya. gitu ya kan. Untuk menutup video ini, terima kasih buat yang sudah mampir kembali ya. Sampai jumpa di video omong kosong dari kami. So see you on the next video. Thank you.